Ya, kembali lagi di Ruang Dialektika, melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang banjir di Sumatera. 3 provinsi luluh lantak, ratusan nyawa melayang. Kenapa pemerintah pusat belum menetapkan ini sebagai status bencana nasional? Pertanyaan ini membanjiri media sosial. Kemarahan publik sangat wajar melihat skala kerusakan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang begitu masif. Rasanya tidak adil jika bencana sebesar ini hanya ditangani oleh gubernur atau bupati dengan segala keterbatasannya. Tapi, apa sebenarnya yang membuat ini penting ditetapkan sebagai bencana nasional? Atau jika tidak ditetapkan, bagaimana skenario terbaiknya untuk memulihkan kondisi pasca bencana di Sumatera? Di video kali ini, kita akan lihat dari dua perspektif tersebut. Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19. Sementara bencana-bencana yang lain sama itu apa? Tsunami 2004. Hanya dua itu yang bencana nasional. Setelah melihat di video sebelumnya, kita membahas bagaimana dampak yang ditimbulkan dari bencana di 3 provinsi di Sumatera, yaitu Aceh, Sumut, dan Sumbar. Kini kita akan melihat yang sedang ramai di publik tentang penetapan sebagai bencana nasional. Walaupun sebenarnya Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengatakan untuk kategori bencana banjir ini belum bisa ditetapkan sebagai bencana nasional karena sejarahnya Indonesia baru 2 kali menetapkan bencana nasional yaitu Aceh dan COVID-19. Walaupun baru-baru ini beliau meminta maaf atas statement yang sebelumnya dengan mengatakan banjir yang terjadi di Sumatera tidak sebesar yang digembar-gemborkan di media sosial. Jika kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tidak semua bencana besar otomatis jadi bencana nasional. Ada 3 indikator utama yang harus terpenuhi. Pertama, dari sisi korban jiwa harus masif dan meluas. Yang kedua, kerugian harta benda, mulai dari kerusakan infrastruktur dan ekonomi yang melumpuh di wilayah tersebut. Kemudian yang ketiga, keberfungsian pemerintah daerah. Nah, ini kuncinya. Apakah Pemda, baik itu gubernur maupun bupati, sudah lumpuh total? Apakah kantor pemerintahan hancur? Apakah aparat daerah tewas sehingga roda pemerintahan mati suri? Contoh bencana nasional yang sah misalnya yaitu adalah tsunami Aceh 2004. Saat itu Pemda Aceh lumpuh total, kantor gubernur hancur, pejabatnya banyak yang menjadi korban, dan di sini pusat harus mengambil alih. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Pemda di Sumut, Sumbar maupun Aceh saat ini sudah lumpuh total? Itu yang jadi pertimbangan sekarang. Walaupun demikian, terdapat desakan dari masyarakat luas bahwa dengan fiskal dan sumber daya terbatas sulit bagi pemerintah daerah baik level kabupaten maupun provinsi untuk menangani dampak bencana yang meluas, terutama untuk distribusi bahan makanan dan obat-obatan. Terlebih, bencana melibatkan 3 provinsi, sehingga akan jadi lebih mudah jika ada satu komando untuk melakukan penanganan. Bahkan, beberapa daerah telah menyatakan ketidaksanggupannya, misalnya mulai dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Kota Luxmawi, dan Pidi Jaya. Walaupun dalam hal ini naik level terlebih dahulu ke provinsi. Kini Gubernur Aceh juga telah mengatakan bahwasannya mereka kewalahan menangani banjir, terutama di daerah yang terisolir. Di sisi lain, dampak dari banjir ini juga mengakibatkan naiknya harga barang yang melambung tinggi akibat stok yang langka, terutama BBM dan bahan dasar makanan. Situasi ini kian menjadi pertimbangan seharusnya. Pendapat senada juga dikemukakan oleh dosen ilmu politik di Universitas Maliku Saleh, Taufik Abdullah. Menurut dia, bencana Sumatera telah melampaui kapasitas daerah sehingga memerlukan dukungan penuh secara nasional. Terbukti di lapangan operasi SAR terkendala keterbatasan personil relawan dan minim armada penyelamatan. Pun demikian, baru-baru ini MUI juga meminta banjir Sumatera ditetapkan sebagai bencana nasional. Lalu, apa sebenarnya keuntungan jika ditetapkan sebagai status bencana nasional? Ada beberapa hal, mulai dari pemerintah pusat akan mengambil alih. Setelah semua proses dipastikan layak ditetapkan sebagai bencana nasional, maka BNPB
mendapat wewenang mengkoordinasikan, memerintah dan menggerakkan seluruh sektor. Hal ini tertera dalam pasal 12 hingga 15. Pemerintah kemudian juga dapat membuka akses khusus dengan lebih mudah melalui pengerahan TNI dan Polri secara masif, pengerahan kendaraan taktis, helikopter dan alat berat, hingga mengerahkan logistik dalam skala yang besar. Penetapan status bencana nasional juga memungkinkan bantuan dari internasional semakin masif untuk wilayah yang terdampak. Kemudian, dana siap pakai atau DSP dari APBN bisa langsung digunakan dan dieksekusi untuk tanggap bencana. Penggunaan DSP dari APBN ini tak memerlukan mekanisme anggaran biasa. Dana ini bisa digunakan untuk evakuasi, operasi SAR, logistik, shelter, termasuk pemulihan awal. Pasca bencana, pemerintah pusat tetap menangani daerah bencana, mulai dari pemulihan ekonomi, perbaikan infrastruktur, rekonstruksi rumah, dan perbaikan layanan publik. Menurut anggota DPR Dini Rahmania dari fraksi Nasdem menilai penetapan status bencana nasional akan memberikan legitimasi politik kepada Presiden untuk melakukan audit lingkungan, moratorium izin, dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang merusak kawasan hulu dan memicu bencana terulang. Mengatakan bahwa penebangan hutan yang liar, yang tidak terkontrol, ini adalah merupakan salah satu kontribusi terhadap bencana-bencana yang terjadi. Namun di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa bencana banjir Sumatera belum bisa dikategorikan sebagai bencana nasional, termasuk Kepala BNPB itu sendiri dan juga pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah. Ia menilai pemerintah daerah masih sanggup menanganinya. Lalu, dalam hal ini, bagaimana skenario terbaik ketika tidak ditetapkan sebagai bencana nasional? Saya mengutip dari tulisan Avianto Amri di Kumpara dalam penanganan bencana bahwa penanganan harus selokal mungkin, yaitu pemerintah daerah adalah pihak yang paling memahami medan, karakter wilayah, jaringan sosial hingga pola kerentanan masyarakat. Meningkatkan status tidak otomatis memberikan nilai tambah yang menentukan keberhasilan, bukan sekedar status administratif melainkan kecepatan penanganan, dan pemerintah daerah punya akses itu sampai ke tingkat desa. Di situasi ini, pemerintah pusat melakukan bantuan dan penguatan kepada pemerintah daerah untuk memastikan sumber daya dan distribusi logistik berjalan dengan lancar. Lebih kurang seperti yang dilakukan sekarang, pemerintah pusat memberikan bantuan ke daerah-daerah terdampak secara masif. Namun, tantangan terberatnya adalah pasca fase tanggap darurat. Pemerintah pusat harus memberikan perhatian khusus untuk upaya pemulihan infrastruktur, baik kesehatan, pendidikan, sosial, maupun ekonomi pada wilayah yang terdampak. Karena tentu pemerintahan daerah memiliki keterbatasan fiskal untuk melakukan pemulihan. Ya teman-teman, apapun statusnya, mari untuk sekarang kita fokus terlebih dahulu bagaimana membantu para korban dan lakukan apa yang bisa kita bantu untuk saudara kita di Sumatera. Kita bantu ringankan beban mereka, semoga semuanya segera pulih. Dengan bersama kita akan lebih kuat. Kami dari tim Kebetulan Sarjana pamit undur diri, see you next time.